selamat pagi Bu Sri Lestari. Selamat pagi Pak. Hari ini Ibu masuk di kelas 11 IPA 4 Bu ya. Iya, dan saya akan melaksanakan observasi kelas. Tapi sebelumnya kita berbincang-bincang sejenak mengenai apa yang Ibu akan ajarkan di kelas ini. Kira-kira materinya apa nih? Materi untuk hari ini Pak itu adalah menerapkan demokrasi dalam kehidupan. Tujuan pembelajarannya Bu, apa itu? Siswa nantinya diharapkan mampu menerapkan demokrasi dalam kehidupan. Kemudian siswa dapat berpartisipasi memberikan hak suaranya dalam pemilu. Menarik Ibu ya, ini tentang pemilu ya. Kemudian area pengembangan yang enggak Ibu capai apa? Berkaitan dengan materi atau tujuan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi. Ya, diharapkan Pak nanti siswa bisa menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Nanti baik pemilihan pilkada, pileg dan pilpres. Strateginya apa? Strategi yang Ibu terapkan apa? Berkaitan dengan tujuan pembelajaran dan area pengembangan. Kita akan mempraktekkan langsung Pak dengan cara bagaimana nanti mencoblos, memberikan hak suaranya pada pemilu, dan bagaimana kriteria menentukan calon para pemimpin yang akan melanjutkan pemerintahan di negara kita ini. Praktek langsung Ibu ya. Mudah-mudahan siswanya juga termotivasi dan dapat menggunakan hak pilih pada pemilu yang akan datang. Terima kasih Ibu bincang awal. Kemudian saya persilakan Ibu untuk praktik pembelajaran yang akan dilaksanakan pada pagi hari. Silakan Ibu. Iya Pak, terima kasih. Sebelum memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, apa kabar semua anak Ibu? Baik. Semangat ya. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan materi minggu yang lalu, masih tentang penerapan demokrasi di negara Republik Indonesia. Tapi sebelum saya lanjutkan materi untuk hari ini, saya akan mengulang materi minggu yang lalu. Ya, minggu yang lalu ada Ibu sebutkan 10 prinsip penerapan demokrasi Pancasila di negara Republik Indonesia. Nah, coba kamu sebutkan 5. Agus Salim, nanti 5 prinsip demokrasi disebutkan oleh Dwi. Nah, silakan Agus Salim. Pertama, prinsip demokrasi Pancasila 1. Pertama Bu, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Iya, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. 2. Dua, demokrasi dengan kecerdasan. Demokrasi dengan kecerdasan. 3, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Demokrasi kedaulatan rakyat. 4. 4, demokrasi dengan rule of law. Demokrasi dengan rule of law. 5, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi dengan pemisahan kekuasaan. Kemudian 6, lanjutkan. Iya, demokrasi dengan memperhatikan hak asasi manusia. 7. Iya, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8. Iya, demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi dengan kemakmuran. 10. Iya, demokrasi yang berkeadilan sosial. Itulah 10 prinsip demokrasi yang diterapkan di negara kita. Nah, untuk materi hari ini, kita akan melakukan praktek langsung bagaimanakah perwujudan demokrasi di negara kita, yaitu dengan memberikan hak suara dalam pemilihan umum. Nah, untuk hari ini pemilihan umum kita akan melakukan pemilihan presiden, capres dan cawapres.
Berarti tidak ada unsur money politik. Oke, kepada petugas untuk hari ini, silakan mengambil tempatnya masing-masing yang sudah saya guna. Silakan mengambil tempat. Selamat pagi kepada para pemilih dalam pemilu kali ini. Dalam pemilu kali ini ada dua calon yang akan mencalonkan menjadi calon presiden. Capres dan cawapres nomor 1 ada Anies Baswedan dan Agus Yudhoyono. Capres dan cawapres nomor 2 ada Puan Maharani dan Prabowo Subianto. Kertas suara berjumlah 40 kertas. Dan calon pemilih para pemilih yang akan datang untuk memilih dalam pemilu kali ini berjumlah 36 orang. Selamat pagi saudara-saudari sekalian. Sebelum saudara-saudari memilih, saya akan memperlihatkan kotak suara kosong ya. Terima kasih kepada para pemilih yang sudah memilih suara. Berdasarkan hasil pemungutan suara, Capres dan Cawapres nomor 1 Anies Baswedan dengan Agus Yudhoyono memiliki suara sebanyak 30 suara. Capres dan Cawapres nomor 2 Puan Maharani dengan Prabowo Subianto memiliki suara sebanyak 6 suara. Jadi dengan hasil pemilu kali ini, calon Capres dan Cawapres nomor 1 yang memenangkan pemilu kali ini Oke nak, untuk materi hari ini itulah tadi praktek secara langsung memberikan hak suara pada pemilu. Mudah-mudahan nanti ketika pemilu 2024 kamu sudah bisa menggunakan hak suaramu dalam pemilu. Jadi untuk materi hari ini bisa diambil kesimpulannya. Siapa yang bisa mengambil kesimpulannya? Ibu mintakan kepada saudara apa? Karena kita pasti siswa kita, silakan. Kesimpulan pada materi hari ini Bu, pemilihan umum Capres dan Cawapres yaitu kita harus memilih sesuai dengan kriteria hati nurani dan kriteria seorang pemimpin yang sudah disebutkan tadi Bu, yang akan melanjutkan pembangunan di negeri kita ini Bu. Iya, intinya Hakim mengatakan tadi pemilihan umum presiden dan cawapres, pilihlah gunakanlah hak suara kita dan memilih seorang calon pemimpin itu seperti kriteria yang kita sebut
sekian dan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini dapat bermanfaat bagi siswa-siswi semuanya dan dapat diterapkan nanti ketika memberikan hak suara dalam pemilihan 2024. Oke, sekian dan terima kasih. Saya sudahi dengan selamat pagi. Terima kasih Bu Sri. Bu, terima kasih sudah melaksanakan pembelajaran tadi di kelas. Saya pikir dari proses awal yang dilakukan dari mulai kegiatan pendahuluan, inti untuk itu sudah baik, sudah dilakukan di kelas. Juga strategi praktik yang dilakukan tadi sudah baik dengan praktik langsung melalui anak-anak melaksanakan pemilu. Oke, selanjutnya ini Bu. Untuk tindak lanjut yang akan dilakukan agar proses pembelajaran lebih baik. Tujuan pembelajaran ini kan Pak, nanti siswa diharapkan mampu menerapkan demokrasi dalam kehidupan. Kemudian siswa diharapkan nanti mampu memberikan aktif memberikan suara dalam pemilu. Jadi untuk kedepannya diharapkan kalau bisa pembelajaran saya ini Pak untuk lebih baiknya itu menyeimbangkan antara teori dengan praktek. Di mana siswa itu diharapkan mampu menerapkannya nanti setelah praktek dalam kehidupannya. Praktek langsung. Iya, praktek langsung. Kalau hal ini dilakukan, kira-kira apa sarana yang dibutuhkan agar lebih baik? Mungkin kalau pemilu ada kotak suaranya, ada alat coblosnya, gitu. Kira-kira apa? Sekolah Pak setidaknya mampu menyediakan sarana dan prasarana untuk alat-alat praktek pernapel gitu Pak. Contoh karena mapel saya PKN, ya minimal pemilu itu alat-alat perlengkapan dalam pemilu itu disediakan oleh pihak sekolah. Dan bisa dilaksanakan. Kemudian langkah ke depannya lah yang akan dilakukan. Bila ini sudah dipenuhi sekolah, bagaimana lebih aktif mengajar, kemudian persiapan di dalam mengajar, dan juga persiapan siswa. Kira-kira apa langkah ke depan? Langkah ke depannya Pak, langkah awal memang guru itu menyiapkan rencana pembelajaran, ya, skenario pembelajarannya. Kemudian sarana dan prasarana yang kalau memang sudah disediakan oleh sekolah. Kemudian yang ketiga Pak, menyiapkan anak-anak untuk praktek langsung dengan alat-alat yang sudah disediakan. Oke, terima kasih Ibu. Mudah-mudahan ini terlaksana, Ibu bisa melaksanakan pembelajaran lebih baik dan Ibu lebih meningkatkan hal-hal yang berkaitan dengan praktik siswa dalam belajar. Terima kasih. Terima kasih Ibu.